Keindahan alam ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa diperuntukkan bagi seluruh manusia di muka bumi, serta dimanfaatkan untuk kemaslahatan kita semua. Subhanallah, alam dan segala keindahannya ini memberikan pelajaran kepada kita untuk selalu bersyukur. Juru dakwah sangat identik dengan aktivitas penyebaran agama Islam kepada masyarakat awam. Dan kali ini Jejak Islam akan mengajak pemirsa untuk berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang digagas oleh seorang juru dakwah di masa lalu, yaitu Tuan Guru Haji Abdul Halim, dan kini telah berhasil mencetak generasi ulama, yaitu Pondok Pesantren Al-Halimi di Desa Sesele, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Sesele, salah satu desa religius yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat. Berjarak sekitar 15 km dari kota Mataram sebagai pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain dikenal sebagai desa santri, Sesele juga dikenal sebagai desa muamalah, karena hampir 75% masyarakat desa ini bergerak di sektor perdagangan. Ini terbukti di sepanjang jalan memasuki desa ini, banyak kita jumpai pedagang kaki lima yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat. Kepadatan arus lalu lintas di desa ini sebagai jalur utama menuju kota Mataram. Julukan desa religius dan bermartabat yang disandangnya terbukti dengan hilir mudiknya para santri di setiap ruas jalan di desa ini. Karena di desa ini dapat kita jumpai beberapa sarana pendidikan yang lebih mengutamakan mencetak generasi bangsa yang berakhlak mulia melalui wadah pondok-pondok pesantren.
Mendidik generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia adalah kewajiban setiap insan beriman. Dan keberadaan sarana pendidikan keagamaan mampu mencetak generasi ulama yang memiliki akhlak juga tingkah laku berlandaskan ajaran Islam. Saat ini saya berada di Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi untuk mengajak Anda bertemu langsung dengan Ketua Yayasan, Tuan Guru Haji Mutamam Khalid LCMA. Ikuti saya. Peran pondok pesantren dalam mengembangkan pendidikan Islam di tanah air sudah berlangsung sejak lama. Pondok pesantren Al-Halimi didirikan pada tahun 1919 oleh almarhum Tuan Guru Haji Abdul Halim sekembalinya beliau dari tanah suci Mekah. Para sahabat bertanya, "Hai Rasulullah." Melalui sarana sebuah musola berukuran 8 x 8 meter, dengan mengadakan pengajian secara khalakoh kepada seluruh masyarakat yang bermukim di desa ini, menjadi cikal bakal berkembangnya Pondok Pesantren Al-Halimi. Apabila dari berselawat ini, mereka yang berselawat kepadamu, ونزعنا ما في لا يمسهم nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kini, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, peran pondok pesantren pun semakin luas. Tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan tentang Islam, tapi juga penguasaan teknologi era globalisasi yang menjadi sasaran yang sangat penting untuk menciptakan generasi yang mampu menjawab tantangan zaman. Berbagai bidang ilmu yang diajarkan di pondok pesantren ini mampu menciptakan para santri yang berkualitas, bahkan sampai dapat menorehkan prestasi hingga ke tingkat nasional. Saat ini Pondok Pesantren Al-Halimi dipimpin oleh Tuan Guru Haji Mutamam Khalid, cucu dari pendiri pertama pondok pesantren ini yaitu Tuan Guru Haji Abdul Halim. Pondok pesantren ini pun mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan dapat disamakan dengan sekolah negeri lainnya. Sehingga pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok pesantren yang cukup diminati di Pulau Lombok. Kita dari RA ya.
berdirinya Yayasan Pendidikan Al-Halimi atau lebih dikenal dengan Pondok Pesantren Al-Halimi memang dari tahun 1919 sejak dirintis awalnya oleh Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim. Dan kemarin pada tahun 2019, tepatnya bulan Juli 2019, kita sudah memperingati 1 abad dirintisnya Pondok Pesantren Al-Halimi oleh Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim. Memang di dalam perjalanan perintisan Pondok Pesantren Al-Halimi, karena memang dirintisnya sebelum kemerdekaan, di era sebelum kemerdekaan, tentu banyak hambatan, banyak ujian yang beliau alami. Karena itulah dari ilham yang beliau dapatkan untuk mempersatukan anak bangsa terutama yang ada di Lombok, maka beliau punya inisiatif untuk menggalang persatuan itu dari rumah ke rumah, kemudian dari surau ke surau. Dan inilah cikal bakal dari berdirinya Pondok Pesantren Al-Halimi yang mulai dirintis tahun 1919. Di dalam perjalanannya memang Pondok Pesantren Al-Halimi ini mengalami banyak pasang surut, terutama karena memang intimidasi dan gangguan-gangguan yang dilakukan oleh penjajah, sehingga pernah kadang ditutup, kemudian dalam kondisi yang lebih aman dibuka lagi sesuai dengan kondisi, sampai pada akhirnya di era kemerdekaan Republik Indonesia, Pondok Pesantren Al-Halimi kemudian pada tahun 1984 diresmikan dalam bentuk yayasan. Mungkin generasi yang saat ini tidak mengetahui, tapi ada informasi, ada berita, ada sejarah yang ditulis oleh ahli sejarawan termasuk di Lombok Timur, itu sudah mengakui bagaimana kiprah perjuangan beliau di dalam mendakwahkan Islam di Pulau Lombok secara khusus, dan lebih khusus lagi di Gunung Sari, terutama di Desa Sesele. Maka di antara peninggalan beliau dan sebagai kenangan untuk mengenang perjuangan beliau di dalam memajukan pendidikan Islam, semua yang ada di lingkungan Yayasan Pendidikan Al-Halimi kita namakan dengan nama beliau untuk mengabadikan jasa-jasa dan perjuangan beliau. Masjid namanya Al-Halimi, kemudian kita punya juga Panti Asuhan Al-Halimi, dan alhamdulillah alumni juga merasakan bagaimana didikan dari anak-anak didik dari Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Abdul Halim begitu berpengaruh di dalam diri mereka, sehingga banyak alumni yang juga mendirikan pondok pesantren juga mengambil inisiatif dari perjuangan beliau. Tentu jasa yang terbesar adalah ketika seseorang bisa membentuk orang lain menjadi orang yang bermanfaat untuk orang yang lainnya juga. Pemirsa, melihat bagaimana kombinasi antara kurikulum nasional dan kurikulum kepondokan yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Halimi, lebih lanjut Jejak Islam akan mengajak Anda untuk mengunjungi Pondok Khusus Al-Halimi, di mana di sana para santri lebih fokus mendalami pengkajian kitab dan ilmu agama lainnya. Ikuti saya. Sekitar 350 meter ke arah utara Pondok Pesantren Utama Al-Halimi, terdapat pondok khusus bagi para santri yang digembleng dan dipersiapkan untuk menjadi generasi juru dakwah yang menguasai ilmu-ilmu agama.
Nah, inilah Pondok Khusus Al-Halimi pemirsa. Di sini karakter para santri dibentuk dengan berpedoman pada kurikulum kepondokan yang didominasi oleh pelajaran dan ilmu agama. Di pondok khusus inilah, para santri juga diajarkan tentang pengetahuan penguasaan ilmu berdakwah melalui acara muhadarah yang dilaksanakan setiap pagi hari sebelum para santri belajar ilmu pengetahuan lainnya. Menjadi generasi beriman dan berdaya saing merupakan moto para santri Pondok Pesantren Al-Halimi. Dengan berusaha mengikuti berbagai disiplin ilmu tentang agama, seperti menguasai berbagai jenis kitab dan ilmu tentang tafsir Al-Quran. Metode pembelajaran kitab kuning dan penguasaan ilmu tafsir menjadi program khusus di pondok pesantren ini. Para santri sangat antusias dalam menghafalkan ayat demi ayat dalam Al-Quran. Transformasi kedisiplinan yang ditanamkan kepada para santri dengan tetap berpegang pada keyakinan bahwa agama merupakan satu-satunya wasilah untuk mendapat ridho Allah bagi kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara strategis, hal ini dicapai dengan menyiapkan generasi yang alim wattafaqih fiddin dan masyarakat santri yang religius, berwawasan luas, dan senantiasa menjadi rahmatan lil alamin bagi lingkungannya. Para santriwati di program khusus ini sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab yang langsung dibimbing oleh para ustadz yang menguasai bidang keilmuan kepesantrenan. Jadi kita menerapkan proses pendidikan dengan kurikulum yang terpadu, kurikulum nasional Kementerian Agama dan Kemdikbud, dan juga kita masukkan juga kurikulum pondok pesantren yayasan untuk memadukan kompetensi dan bakat dari para peserta didik, para siswa dan para santri. Khususnya Al-Halimi atau Yayasan Al-Halimi ini kan dikenal dia dengan pendalaman kajian kitab kuningnya, tidak hanya di Kabupaten Lombok Barat tapi juga di Nusa Tenggara Barat. Dan alhamdulillah sering juga mewakili Nusa Tenggara Barat dalam event Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat nasional. Kemudian juga kajian kitab Mu'tabarah ini untuk senantiasa mengarahkan santri punya kedalaman dalam kajian kitab kuning dan keagamaan. Kemudian ada program bimbingan bahasa ini untuk menjelajah dunia global orientasi kita. Kemudian juga program nasihat kegiatan, dan itu insya Allah punya manfaat dan maslahat tidak hanya untuk kalangan yayasan tapi juga untuk kalangan kemaslahatan umat secara luas. Seperti inilah gambaran tentang aktivitas para santri khusus di Pondok Pesantren Al-Halimi. Dari sebelum subuh sampai sekitar 10 malam, keseharian para santri diisi dengan berbagai program untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang ilmu agama. Dan inilah cara Pondok Pesantren Al-Halimi mencetak generasi ulama. Selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke makam sosok ulama inspiratif pendiri Pondok Pesantren Al-Halimi, Tuan Guru Haji Abdul Halim.
Pemirsa Jejak Islam rahimakumullah. Sekitar 700 meter ke arah barat Pondok Pesantren Al-Halimi, terdapat pemakaman umum masyarakat Desa Sesile dan areal tempat peristirahatan terakhir Tuan Guru Haji Abdul Halim dan keluarganya. Berziarah ke makam tokoh agama dan sekaligus juru dakwah karismatik ini sudah menjadi tradisi bagi para santri. Lantunan zikir dan doa dari para santri Pondok Pesantren Al-Halimi sebagai bentuk pengabdian untuk mengenang jasa sang ulama yang ikut andil dalam menyempurnakan ajaran Islam yang kafah, khususnya kepada masyarakat yang berdomisili di Desa Sesile. Semoga ilmu yang diwariskan kepada para santrinya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat guna melanjutkan perjuangan sang ulama dalam menegakkan risalah agama Islam di bumi persada Nusantara. Pemirsa, mewujudkan generasi yang memahami hukum Islam secara luas hendaknya dilakukan melalui peningkatan pemahaman tentang Islam itu sendiri. Dan tidak heran jika Pondok Pesantren Al-Halimi Desa Sesile, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat kini menjadi salah satu sarana pendidikan keagamaan yang banyak mencetak generasi ulama.